Nah, kalian bisa gunakan kalkulator bila kalian tidak percaya. Oke, Pak Keken akan berikan kalkulator. Ini dia. Halo semuanya, bertemu kembali dengan Pak Keken di channelnya YouTube Pak Keken kali ini. Dan pada kesempatan kali ini Pak Keken akan memberikan tutorial bagaimana kita menggunakan Microsoft Excel. Jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan bagaimana kita menggunakan Microsoft Excel, terutama pada bagian bagaimana kita memberikan fungsi-fungsi tertentu di Microsoft Excel. Nah, sebelum kita lanjut, bisa diketahui bahwa Microsoft Excel di komputer itu memiliki beberapa fungsi. Di beberapa referensi di internet juga banyak, itu ada beberapa fungsi yang bisa digunakan di Microsoft Excel. Contohnya adalah penggunaan sum, penggunaan average, penggunaan count, max, dan min. Nah, itu hanya sebagian kecil dari yang akan kita bahas di Microsoft Excel di smartphone ini. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan kita bisa menggunakan fungsi-fungsi yang Pak Keken sebutkan tadi untuk kita gunakan di Microsoft Excel smartphone. Nah, oke, langsung saja kita akan buka Microsoft Excel kita. Pertama, Pak Keken akan aktifkan HP Pak Keken dulu. Nah, oke, nah ini dia HP-nya Pak Keken sudah aktif. Dan langsung saja kita buka Microsoft Excel, oke ya. Nah, oke, di Microsoft Excel kali ini kita akan rubah praktek kita dari yang kemarin kita sudah bahas di buku mat, atau kita sudah bahas di video sebelumnya, yaitu adalah bilangan tambah kurang kali bagi. Nah, selanjutnya kita akan buat baru saja. Nah, kita langsung klik baru ya. Pak Keken akan pegang HP Pak Keken. Kita pegang baru ya. Nah, selanjutnya kita akan buat buat file kita di perangkat ini, di dokumen. Nah, seperti biasa, agar kita tidak menggunakan internet, kita bukanya ini. Nah, kalian bisa lihat data Pak Keken juga Pak Keken matikan. Nah, kita buat baru ya, buat buku kerja kosong. Nah, kita sudah ada di kerja kosong. Hal yang perlu kita buat kali ini, yang pertama kali adalah kita akan membuat beberapa bilangan, beberapa angka di kolom ini. Jadi kita tidak perlu mempercantiknya, tapi kita akan mengisinya dengan beberapa angka. Misalkan Pak Keken akan mengisinya dengan isian nilai. Nah, itu berarti rentangnya kan antara 1 hingga 100. Nah, kita buat rentangnya di situ. Nah, kita isikan. Nah, kita double klik ya, kita double klik. Klik 2 kali ini ya. Nah, begini aja biar lebih gimana ya, biar lebih gampang kita buatnya landscape. Nah, ini kita beri angka 1 sampai 100, misalkan kita dapat 85. Lalu bawahnya kita tinggal enter. Jadi kita tinggal klik enter ini ya. Oke, kita klik enter. Lalu kita yang nomor 2 kita asal aja 95, lalu bawahnya 99,
bawahnya lagi 76, bawah lagi 77, bawah lagi 84, lagi 83, 88, 93, lalu mungkin ada nilai 62, ini tidak masuk daftar, lalu ada nilai 12 gitu. Nah, kita centang ya. Jadi sebelumnya kita setelah ini kita centang ya. Nah, oke, kita sudah memiliki beberapa deret angka. Ya, kita bisa lihat ya beberapa deret angka ini. Mulai dari yang paling atas dan yang paling bawah. Oke. Kali ini kita akan mencoba untuk menjumlahkan dari nomor 1 sampai 10 nilai milik kita ini kita akan jumlahkan. Nah, penjumlahan itu menggunakan sum. Jadi SUM ya. Kita beri ini note aja dulu. Note sebentar. Nah ya, jadi tulisannya seperti ini, sum, lalu rata itu sama dengan jumlah. Lalu selanjutnya ada di average, itu sama dengan rata-rata. Seperti ini 2 kali aja, rata-rata seperti ini. Pakaian singkat ya. Karena terlalu besar. Lalu pakainya jelaskan itu dulu. Nanti yang lain kita bisa gunakan kita bisa cari di internet yang lain ya. Lalu max itu berarti nilai tertinggi. Lalu min itu nilai terendah. Nah, seperti ini. Jadi kita akan membahas 4 ini. Kita akan coba rumusnya, langsung saja kita buka lagi ya. Nah, kita buka lagi. Begini aja, biar terlihat. Nah, pada bagian ini coba kita ini dulu, kita buka keyboard dulu. Nah, sebentar, Pak Kengken akan arahkan di C saja. Misalkan ini kita tadi ada sum, average, min, max, dan min. Nah, kita juga akan tulis seperti itu. Sum, average, average-nya salah. Average, max, dan min. Nah, average itu bahasa Inggris ya, jadi bahasa Inggrisnya rata-rata itu adalah average. Nah, ini kolom A ini ya, kolom A namanya. Kolom A pada baris 1 sampai 10 ini itu kita akan jumlahkan menggunakan sum, lalu kita akan rata-rata menggunakan average. Kita akan cari nilai tertinggi menggunakan max, dan kita akan cari nilai terendah menggunakan min. Langsung saja kita ke kolom D. Jadi ini pakai maksudnya biar terlihat ya. Nah, oke. Kita edit ya. Sebentar, kita double klik, kita edit ini. Rumusnya sama dengan bagaimana kita menjumlahkan pada video sebelumnya, ataupun kita sama dengan mengurangi pada video sebelumnya. Tapi ada satu hal yang perlu diperhatikan. Nah, tata letak rumusnya itu Pak Kengken beri ya. Berarti kita mulai dengan tanda sama dengan seperti ini. Jadi rumusnya adalah kita mulai dengan tanda sama dengan. Nah,
kita akan beri setelah sama dengan, kita akan beri ini rumus yang akan kita pakai. Jadi sum, average, max, atau min. Jadi rumus ini yang akan kita pakai mana? Berarti kita tulisannya sum seperti itu. Lalu kita beri tanda kurung. Tanda kurung dalam artian sum itu jumlahkan. Jumlahkan berarti misalkan ini tadi kolom D ya. Kolom D. D itu rumusnya. D isinya adalah penjumlahan dari, nah maksudnya seperti itu. Jadi sama dengan sum itu kalau dibahasakan D atau yang kita pilih tadi kan D. Nah kolom D pada baris itu tadi, baris pertama adalah penjumlahan dari kolom A titik-titik sampai kolom A titik-titik gitu, seperti itu maksudnya. Nah, ini misalkan kita rumusnya sum seperti itu, berarti kita rumusnya adalah sel, terus titik 2 sel. Itu artinya ini sel ya, bukan demo ya. Nah, seperti ini. Bacanya pada sel ini berisi penjumlahan dari sel ini sampai dengan sel ini. Nah, kita langsung praktekkan. Oke. Jadi kita langsung praktekkan sumnya seperti itu. Nah, ini Pak Keken perjelas lagi. Pak Keken besarkan. Kita coba ya. Jangan terlalu besar. Sama dengan, lalu kita beri sum. Ya, ini nanti akan otomatis muncul. Nah, kita pilih aja yang sum biasa ini, sum. Nomornya langsung kita klik 85. Nah, lalu kita tarik ini tanda birunya. Jadi coba perhatikan ya. Pakai kembalikan. Tanda biru ini kita tarik aja. Titik biru ini kita tarik sampai dengan 10. Nah, rumusnya ini. Nah, sama dengan sum A1 sampai dengan A10 seperti itu, lalu kita centang. Nah, hasilnya adalah 771. Bila kita lihat sama dengan sum A1 sampai dengan A10. Nah, A1 ini A1, lalu A10 sampai dengan A10 berarti ini, berarti kita telah sum semuanya seperti itu. Nah, lanjut pada pakaian, jelaskan ulangi lagi sebelum kita lanjut. Nah, kita coba lihat rumusnya Pak Keken dengan ini. Nah, coba ya. Nah, rumusnya Pak Keken dengan yang ini. Nah, ini tadi selnya kita buang aja. Nah, rumusnya sama ya. Sum sama dengan sel. Selnya tadi A1, lalu sel yang kedua ini, titik 2-nya ini A10. Ini tanda apa? Titik 2 ini berarti sampai dengan. Jadi pada bahasa Excel-nya ini titik 2 berarti sampai dengan. Nah, ada beberapa Excel yang membaca titik 2 itu bagi. Ada juga membaca titik 2 itu bukan bagian dari itu. Maksudnya dalam tanda kutip bukan bagian dari itu. Nah, pada Excel yang ini kali ini pakai titik 2. Nah. Oke, lanjut kita beri rumus average. Jadi begini, sum ini juga kita bisa gunakan untuk average. Jadi sumnya ini kita ganti dengan average, maka ini hasil penjumlahan akan berganti menjadi rata-rata. Nah, oke, kita lanjut pada average. Nah, average kita isi dengan tanda yang sama ya. Waktunya masih tidak apa-apa. Oke,
Jadi kita beri tanda sama dengan yang pertama, lalu average. Nah, average yang paling atas ini ya, average bukan yang bawahnya. Nah, kita klik average, lalu kita klik tanda seperti tadi, kita A1 kita klik, lalu selanjutnya kita tarik tanda hijau, tanda birunya ini ke bawah sampai dengan A10. Nah, coba bisa diperhatikan ya, average berarti rata-rata dari A1 sampai 10 kita centang. Nah, rata-ratanya adalah 77,1. Nah, kalian bisa gunakan kalkulator bila kalian tidak percaya. Oke, Pak Keken akan berikan kalkulator. Ini dia. Nah, ini Pak Keken akan akan menjumlahkan semuanya, sum. Jadi menjumlahkan semuanya itu sum. Jadi 85 tambah 95 tambah 99 tambah 76 tambah 77 tambah 84 tambah 88 tambah 93 lalu 62 lalu yang terakhir 12. Nah, berarti penjumlahan dari semuanya benar ya, 771. Nah, selanjutnya kita rata-rata. Jadi ini kita sudah jumlah semua. Pada bagian ini kita sudah jumlah semua. Dan selanjutnya rata-rata itu rumusnya adalah jumlah total dibagi jumlah nilainya. Bila ini totalnya penjumlahan dari A1 sampai 10 kan 771. Nah, cara mencari rata-ratanya berarti hanya dibagi 10 ini, ya toh? Nah, kita coba bagi 10, hasilnya adalah 77,1. Oke, jadi kita tidak salah ya, kita benar ya. Lanjut ke yang ketiga, yaitu adalah max. Seperti yang sudah Pak Keken katakan tadi, max adalah bukan penjumlahan, adalah mencari nilai paling tinggi. Nah, bisa dilihat di sini nilai paling tingginya adalah 99 ya. Coba kita akan coba dengan rumus yang sama tadi, double klik, sama dengan max ya, tetap max, lalu A1 ya, ditarik lagi sampai A10. Nah, sudah jadi, kita centang. Nilai maxnya adalah 99 ya. Kalian bisa lihat ya, nilai maxnya adalah 99. Oke, selanjutnya pada nilai min. Nilai minnya itu berarti mencari nilai paling rendah. Nah, kita coba dengan rumus yang sama dengan min ya, min paling atas ini ya. Kita klik A1 nya, lalu kita turunkan sampai A10, kita centang, hasilnya pasti 12 karena nilai terendahnya adalah 12. Oke, jadi itu adalah beberapa rumus ya. Beberapa rumus dari Microsoft Excel yang kita gunakan di smartphone, dan rumus ini adalah rumus baku ya. Jadi antara Excel yang lama, mulai dari Excel 2003 sampai dengan 2003 pakai enggak apa sih, tapi dari awal Excel sampai dengan Excel yang terakhir ini adalah Excel 2019 atau juga biasa disebut Excel 365, itu sama, jadi rumusnya sama. Nah, kalian bisa cari di internet macam-macam rumus, masih banyak lagi, masih ada count, masih ada fungsi if, tapi fungsi if itu di luar ini
di luar rumus dasar. Jadi if nanti masih tetap ada tetap ada kelanjutannya. Jadi di pertemuan kali ini kita hanya akan membahas ini karena waktunya sudah habis. Demikian dari yang Pak Keken sampaikan pada video kali ini. Nah, semoga dalam video kali ini bermanfaat, dan pada kesempatan kali ini Pak Keken akan menyarankan kalian untuk melakukan subscribe. Kita ikuti channel dari SD Kanisius Keprabon II Surakarta. Jadi channelnya di sini ya, kalian bisa lihat ya di sini. Kalian subscribe, kalian nyalakan lonceng agar channelnya SD Kanisius Keprabon II Surakarta semakin berkembang dan akan ada updatean terbaru. Nah, kebetulan kita dari guru-guru SD Kanisius Keprabon II Surakarta sudah membangun tim IT yang memiliki beberapa halaman dan beberapa sosial media. Mulai dari Instagram, kalian bisa ikuti Instagramnya, dari halaman Facebook bisa pertemanan juga. Lalu yang selanjutnya adalah YouTube, channel YouTube-nya. Kalian buka dulu channel YouTube-nya, di situ juga ada deskripsi untuk kalian bisa masuk ke halaman Facebook dan Instagram. Oke, tidak lupa juga kalian subscribe channelnya Pak Keken agar channelnya Pak Keken terus berkembang juga selagi kita menggali informasi dan selalu belajar di pada kegiatan BJJ maupun di sosial media seperti YouTube ini. Nah, terima kasih atas waktunya, dan semoga materi yang Pak Keken ajarkan hari ini bermanfaat, dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya, di pertemuan selanjutnya, dan dadah.